warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Mafua, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Palingga Putri dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas genap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi organisasi pendidikan. Jadi di slide yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian administrasi organisasi pendidikan. Pertama-tama kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan administrasi organisasi pendidikan ini. Jadi sekolah, madrasah, atau bimbingan belajar, kursus komputer, bahkan les privat itu termasuk dalam organisasi pendidikan. Disebut organisasi pendidikan karena di dalamnya ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar tujuan pendidikan bisa berjalan dengan tertib, teratur, dan efektif, maka akan dibutuhkan administrasi. Dan menurut Purnomo 2017, administrasi organisasi pendidikan adalah usaha untuk mengatur lembaga pendidikan, baik itu secara formal maupun non-formal, supaya berjalan dengan efektif. Jadi kita akan memasuki slide yang berikutnya, yaitu slide ketiga. Kita akan membahas fungsi administrasi dengan mengatur program dan mengelola peserta didik. Selanjutnya, mari kita akan membahas fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama itu adalah mengatur program. Fungsi ini berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan belajar. Administrasi akan menentukan apa saja yang akan diajarkan, baik pelajaran umum maupun khusus, serta mengatur jadwal kegiatan agar tidak tumpang tindih. Contohnya, sekolah itu akan membuat kalender akademik atau menetapkan jadwal ujian. Nah, jadi kita akan membahas fungsi yang kedua adalah mengelola peserta didik. Nah, peserta didik ini merupakan inti dari lembaga pendidikan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Administrasi berfungsi mencatat data siswa, menyusun daftar hadir, dan membuat laporan perkembangan belajarnya. Contohnya itu wali kelas yang mencatat prestasi dan menyimpan rapor, lalu melaporkan hasil belajar kepada kedua orang tuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya yang akan membahas tentang mengelola keuangan dan tenaga pendidik. Jadi fungsi yang ketiga adalah mengelola keuangan. Keuangan merupakan faktor vital agar kegiatan pendidikan bisa berjalan. Administrasi akan mencatat semua pemasukan, misalnya itu biaya kursus ataupun SPP, serta akan mengatur pengeluaran seperti pembayaran listrik, alat tulis, dan honor guru. Contohnya itu bendahara sekolah yang membuat laporan keuangan bulanan. Nah, lanjut kita akan membahas fungsi yang keempat adalah mengatur tenaga pendidik. Guru adalah penggerak utama kegiatan belajar, maka administrasi membagi tugas belajar atau mengajar. Jadi yang mengatur jadwal serta menjaga komunikasi antar guru agar kegiatan berjalan lancar. Contohnya itu kepala sekolah yang membuat jadwal mengajar sesuai bidang keahlian masing-masing guru. Kita lanjut akan membahas slide kelima mengenai mengevaluasi kegiatan. Jadi fungsi yang kelima ini kita akan mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan. Melalui evaluasi ini, sekolah bisa mengetahui kepuasan siswa maupun orang tua, serta memperbaiki kekurangan pada periode berikutnya. Misalnya, sekolah itu menyebarkan angket kepuasan kepada siswa atau orang tua. Kemudian hasilnya itu dijadikan dasar untuk memperbaiki metode belajar di semester berikutnya. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu kita akan membahas contoh nyata dari organisasi pendidikan ini. Jadi, untuk memudahkan pemahaman kita, mari kita lihat contoh nyatanya dulu ya. Jadi ada seorang mahasiswa itu membuka les privat bernama
cerdas akademi. Administrasi dilakukan sejak awal, yaitu dengan menyusun jadwal belajar, membagi tutor sesuai bidangnya, hingga mencatat absensi siswa dan pembayaran. Nah, tutor tersebut mengajar sesuai jadwal, mencatat perkembangan siswa, dan di akhir bulan diadakan evaluasi berupa tes kecil. Hasilnya tersebut akan dilaporkan kepada orang tua. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa administrasi membuat kegiatan les privat akan berjalan lancar, teratur, transparan, dan profesional. Jadi, kita akan memasuki slide yang ketujuh, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, administrasi organisasi pendidikan ini merupakan proses penting untuk mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan agar berjalan teratur, efektif, dan sesuai tujuan. Melalui fungsi-fungsinya seperti perencanaan program, pengelolaan peserta didik, keuangan, pembagian tugas guru, hingga evaluasi kegiatan, administrasi akan membantu tercapainya tujuan pendidikan, baik itu di sekolah, organisasi mahasiswa, maupun usaha privat. Dengan administrasi yang baik, semua kegiatan akan lebih transparan, terdokumentasi, serta mudah dikembangkan ke depannya. Jadi, demikian presentasi dari saya mengenai administrasi organisasi pendidikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.